Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya. Dan kembali lagi kita akan membahas soal-soal UKOM. Untuk topik kita pagi hari ini, untuk topik kita kesempatan kali ini adalah tentang BBL, atau bayi baru lahir. Sebelum kita kembali membahas soal, jangan lupa untuk subscribe channel Bidan Cahya dan terima kasih yang sudah subscribe. Baik, kita akan langsung saja membahas soal-soal UKOM Bidan untuk topik bayi baru lahir. Ya, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang bayi laki-laki usia 12 bulan dilakukan penimbangan oleh ibunya ke puskesmas untuk memantau perkembangan anaknya. Hasil anamnesa didapatkan hasil bayi aktif, sudah belajar berdiri selama 30 detik, dan mampu menyebutkan 2 sampai 3 suku kata yang sama. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, berat badan 11 kilogram, panjang badan 75 cm, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 30 kali per menit. Hasil pemeriksaan KPSP didapatkan jawaban iya sebanyak 9,9. Pertanyaannya, pada kasus di atas, apakah interpretasi tahap perkembangan yang paling tepat untuk bayi tersebut? A. Pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. B. Pertumbuhan kurus dan perkembangan meragukan. C. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. D. Pertumbuhan normal dan perkembangan menyimpang. E. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai umur anak. Ya, baik kita lihat. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bahwa hasil pemeriksaan KPSP didapatkan jawaban iya sebanyak 9. Ya, sehingga untuk jawaban iya sebanyak 9 pertanyaan, maka jawabannya adalah E. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai umur anak. Ya, karena kita tahu bahwa jika jumlah pertanyaan itu adalah dari 10 ya, dari 10 pertanyaan itu jika jawaban ya ada 9 sampai 10, maka interpretasinya adalah perkembangan anak bisa dikatakan sesuai dengan umur. Nah, jika jawaban iyanya adalah 7 sampai 8, maka perkembangan anak meragukan. Dan bila jawaban iya ada 6, maka 6 atau kurang, kurang dari 6, maka interpretasinya adalah kemungkinan ada penyimpangan. Nah, pada kasus tersebut kita lihat bahwa jawabannya ada 9. Ada sejumlah 9. Maka interpretasinya adalah pertumbuhan dan perkembangan sesuai umur anak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option ini. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang bayi laki-laki usia 18 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan diare sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum biasa, dan bayi tidak muntah. Hasil pemeriksaan KO baik, berat badan 11 kilogram, panjang badan 76 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 36 kali per menit, mata cekung, turgor kulit kembali lambat. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian oralit. B. Pemberian obat zinc. C. Pemberian teh manis. D. Pemberian antipiretik. E. Pemberian antibiotik. Kita lihat kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bahwa bayi diare ya, BAB 3-5 kali sehari, kemudian tidak ada darah dalam tinja, kemudian eh, hasil pemeriksaan fisik didapatkan mata cekung, turgor kulit kembali lambat.
Sehingga itu adalah tanda-tanda bahwa tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Ya, cairan tubuh sudah mulai berkurang, mulai ke arah dehidrasi akibat dari diarenya. Sehingga jawaban yang paling tepat dari 5 opsi yang dijawab, yang ditawarkan pada opsi jawaban A sampai E untuk memperbaiki cairan yang mulai berkurang pada tubuh karena sudah ada tanda-tanda mulai ada kurang cairan pada tubuh, maka jawaban yang paling tepat dari kelima opsi yang ditawarkan adalah A, pemberian oralit. Karena pada kasus yang kita lihat itu masalahnya adalah karena kekurangan cairan pada tubuh. Dilihat dari mata cekung, turgor kulit kembali lambat. Jadi yang paling tepat itu adalah pemberian oralit. Ya, memang untuk antibiotik, antipiretik, ya zinc itu memang bisa diberikan pada kasus diare. Namun pada kasus yang kita dapatkan kata kuncinya, kita soroti adalah bahwa hasil pemeriksaan mata cekung, turgor kulitnya kembali lambat. Ya, dan di BAP-nya tidak ada darah dalam tinja, ya, hanya konsistensinya cair dan frekuensinya lebih sering yaitu 3 sampai 5 kali sehari. Maka asuhan yang paling tepat untuk kondisi tersebut itu adalah perbaikan penambahan cairan tubuh. Jadi yang paling tepat adalah opsi A, pemberian oral. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan umur 5 bulan dibawa oleh ibunya ke posyandu untuk melihat perkembangan anaknya. Hasil anamnesis, bayi hanya diberikan ASI eksklusif tanpa makanan tambahan apapun. Bayi sudah bisa berbalik dari telungkup ke telentang dan mengangkat kepalanya setinggi 90 derajat. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran komposmentis, berat badan 5 kilogram, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 32 kali per menit. Hasil jawaban iya pada pemeriksaan KPSP berjumlah 8. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. B. Lakukan pemeriksaan atau screening rutin menggunakan KPSP 3 bulan. C. Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat sesuai dengan umur dan kesiapan anak. D. Merujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan. E. Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP sesuai umur. Nah, kita lihat kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bahwa hasil pemeriksaan KPSP jumlah ianya ada 8. Ya. Jumlah ya ada 8 itu artinya menunjukkan ada perkembangan yang meragukan sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan intensif ya pada jawaban tidak selama 2 minggu, kemudian dilakukan KPS penilaian KPSP ulang setelah 2 minggu. Karena jawaban KPSP 8 itu tadi artinya menunjukkan perkembangan yang meragukan. Sedangkan pertumbuhan anak pada kasus tersebut itu normal, sehingga tidak perlu diberikan konsultasi dengan ahli gizi. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah option E, yaitu lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP sesuai dengan umur. Karena ada beberapa jawaban yang meragukan karena hasilnya adalah KPSP hanya ada 8. Tuh. Memang untuk opsi yang lain itu juga bisa dilakukan pada usia anak 5 bulan. Namun yang paling tepat pada kasus tersebut dari 5 opsi yang ditawarkan itu adalah E. Karena untuk mengevaluasi hasil KPSP yang meragukan. Jadi 2 minggu kemudian dinilai ulang menggunakan KPSP sesuai dengan usia. Itu jawaban yang paling tepat. E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, seorang ibu datang ke posyandu ingin mengimunisasikan anaknya yang saat ini berusia 10 bulan.
Hasil anamnesis, bayi sudah diberikan MPASI dan masih menyusu ibunya. Bayi sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi BCG, polio 1 sampai 4, DPT 1 sampai 3, hepatitis B0, hepatitis B0 1 sampai 3. Hasil pemeriksaan berat badan 8 kilogram, panjang badan 73 cm, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 30 kali per menit. Pertanyaannya, jenis imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada bayi tersebut? A. HIV, B. DPT, C. Polio, D. Hepatitis B, E. Campak. Nah, kita lihat pada kasus bahwa bayi sudah berusia 10 bulan dengan imunisasi dasar yang lainnya sudah lengkap. Seharusnya kan memang setelah lengkap, maka bayi diberikan imunisasi campak pada usia 9 bulan. Namun, eh, untuk bayi umur 10 sampai 12 bulan yang belum imunisasi campak, maka segera bisa diberikan imunisasi campak. Yang penting umur 1 tahun bayi sudah mendapat imunisasi 5 imunisasi dasar lengkap ya. Nah, ini usia 10 bulan, maka yang dikejar campaknya dulu. Karena imunisasi yang lain, polio itu sudah 4 kali, jadi sudah lengkap. Kemudian DPT, DPT sudah 3 kali, hepatitis B0 juga sudah 3 kali. Maka yang paling tepat sekarang yang diberikan pada bayi tersebut itu adalah imunisasi campak. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, imunisasi campak. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang ibu datang membawa bayinya ke posyandu yang berusia 7 hari untuk mendapatkan imunisasi. Hasil anamnesis, bayi aktif dan menyusu kuat. Hasil pemeriksaan, KO baik, berat badan 3.000 gram, panjang badan 50 cm, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Bidan akan memberikan imunisasi BCG pada bayi tersebut. Pertanyaannya, pada kasus di atas, teknik injeksi apakah yang tepat diberikan pada bayi tersebut? A. Secara IM, B. IV, C. IC atau intrakutan, D. SC atau subkutan, E. SC dalam atau subkutan dalam. Nah, kita ingat bahwa pemberian imunisasi BCG pada bayi baru lahir, ya, belum usia 1 bulan, itu adalah secara intrakutan. Ya, yaitu intrakutan di mana pada sepertiga bagian lengan atas. Ya, tepatnya adalah pada musculus deltoideus itu secara intrakutan. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah diberikan secara IC atau intrakutan. Jadi jawabannya adalah C, IC. Ya, itu adalah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share. Semangat teman-teman yang akan melaksanakan ujian. Semoga ujiannya berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sampai ketemu lagi kita untuk video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.